Selamat datang di episode dari Rumah Secondary di kawasan BSD. Kali ini kita masuk ke kawasannya The Icon ya. Ya buat yang belum tahu The Icon BSD itu ada di mana, itu dari arah Ion Mall. Anda tinggal lurus lempeng aja itu nanti sampai ke kawasan The Icon BSD. Icon BSD ini termasuk klaster-klaster awal ya di kawasan BSD sekitaran Mall Ion ini. Makanya row jalannya itu masih sangat manusiawi ya, gede-gede karena Anda tahu sendiri. Row jalan klaster-klaster sekarang ya jauh lebih kecil, biasa rata-rata 6 meter, 8 meter. Tapi kalau di The Icon ini, berhubung ini juga tipe corner hook seperti ini, jadi row jalannya itu besar ya. Dan rumah ini dibangun model konsepnya rumah mandiri ya, jadi dibangun dari nol, from scratch ya. Jadi rumah seperti ini. Nah, rumah ini berhubung posisinya hook, tapi kalau dihitung luas tanahnya itu sekitaran 170 meter persegi. Rumahnya 3 lantai dan luas bangunannya itu di 250 meter persegi. Rumah ini cakep ya. Benar-benar dari tanpa fasad sampai materialnya Anda lihat sendiri ya, pintu akses dapurnya aja ditempel batuan seperti itu. Jadi menyatu banget dengan konsep alam di kawasan The Icon BSD ini ya. Karena di kawasan Icon ini, pepohonan itu lebet-lebet banget. Dan kalau Anda lihat itu banyak banget ya rumah modelnya beda-beda. Karena banyak yang sudah hancurin tipe rumah lamanya dibikin jadi tipe rumah baru modern seperti ini ya. Nah, kita bawa Anda masuk dari pintu masuk utama dulu ya, supaya lebih gampang. Itu tahu layout dalam rumahnya seperti apa. Nah, rumahnya itu sudah dilengkapi dengan pintu smart door lock. Ya iyalah ya, tahun 2026 masih belum smart door lock, keterlaluan ya. Rumah ini juga konsepnya high ceiling dan Anda perhatikan skylightnya itu pun ditutup conwood seperti itu. Jadi cakep ya. Kalau nembak sinar matahari ke bawah itu bentuknya garis-garis, bukan bentuk full ya full terang matahari gitu aja, tapi ada artistiknya ya. Dan di bagian taman belakangnya pun masih ada sisa tanah seperti ini untuk penempatan pompa air. Dan juga kalau misalnya Anda mau tanam tanaman dry garden, itu bagus banget, menyatu banget dengan konsep rumah ini ya, Zen garden gitu. Anda bisa taruh bromelia, kaktus, atau apapun tanaman kering bisa diletakin di taman belakang gitu. Di bawah ini ada kamar mandi. Ya, ini kamar mandi karena kamar mandinya nih sharing ya dengan kamar tidur bawah. Nah, itu ada 2 akses pintu. Satu, kalau misalnya ada tamu bisa pakai pintu yang depan, dan kalau misalnya kamar tidur bawah mau pakai kamar mandinya pakai pintu yang berada di dalam kamar tidur ini. Karena ini juga hook, otomatis view-nya langsung ke jalan. Bukan kaca, semuanya besar-besar ya. Setinggi ceiling rumahnya. Dan yang paling seksi menurut saya adalah ini ya. Tangga yang menuju ke lantai 2 dan ke lantai 3-nya. Ini dikasih ya besi-besi seperti ini, dikombinasiin dengan warna lantainya beige dan juga kaca sebesar ini. Ya udahlah ya, bagus banget. Ini syutingnya sekitar jam 10 siang ya, 10 pagi lah. Itu sama sekali nggak pemakaian lampu. Jadi kalau misalnya Anda tinggal di sini ya seperti ini nih, terangnya ya. Jadi natural light-nya itu benar-benar masuk. Bahkan sampai ke ruang service area ini pun juga ada sumber pencahayaan alami. Ini kamar mandi untuk asisten rumah tangga, sudah pakai shower dan klosetnya juga sudah kloset duduk. Dan kamar tidurnya berada di samping ini. Nah, pintunya yang ini sliding ya, karena untuk space-nya, karena nabrak dengan tangga yang di bawah ini. Anda perhatikan tadi dari ruang servis yang ada dapur. Nah, ini naik tangga langsung menuju ke area ART. Nah, ini ya skylight-nya. Jadi sudah ditutup pakai alderon sama ownernya. Jadi sama sekali nggak kehujanan, tapi sinar matahari dan panas juga tetap masuk. Nah, ini kamar tidur yang pertama nih di lantai 2. Jadi di lantai 1 tadi ada 1, di lantai 2 ini ada 1 juga yang menghadap ke bagian samping, dan kamar mandinya seluas ini.
Memang kamar mandinya kalau untuk ukuran dia termasuk compact ya, karena dimaksimalin untuk semua layout-nya kamar tidur. Dan untuk kamar mandinya pun juga punya bukaan kaca ya, jadi nggak bakalan lembab dan juga sinar matahari tetap masuk. Jadi bukan kamar mandi yang cuman ngandalin exhaust fan. Karena exhaust fan itu percuma ya, dia cuma muter-muter di bagian ceiling aja. Lebih baik pakai sinar matahari terang seperti itu dan juga bukaan kaca yang bisa dibuka kalau misalnya terlalu lembab. Ini kamar tidur anak yang kedua, dia punya kaca juga menghadap ke dry garden tadi ya, dan kamar mandinya khusus untuk kamar tidur anak itu sharing ya antara dua kamar tidur anak ini, kiri dan kanan. Jadi di lantai satu ada satu kamar tidur dan di lantai dua ada tiga kamar tidur. Nah, khusus untuk di lantai tiga nanti itu hanya untuk ruangan apa ya, deck ya, tapi kalau misalnya Anda mau modifikasi sendiri, mau dijadiin tempat nyantai, itu bisa juga. Dan untuk tangga menuju ke lantai 3 pun juga sama, dia punya kaca sebesar ini dan railing tangga gini. Jadi jumlah kamar tidurnya itu adalah 4 plus 1 dan kamar mandinya 3 plus 1. Plus ada satu lagi rooftop di bagian atas ini ya, dan Anda bisa manfaatin kalau mau jadiin deck aja bisa kayak gini atau mau dijadiin rooftop bebas. Rumah ini dijual dengan harga 5,65 miliar, masih bisa nego dan kalau misalnya Anda mau survei, langsung kontak saya aja dengan Tommy Valentino di nomor bawah.